Kita bicara soal tinjauan ketatanegaraan terhadap perpanjangan masa jabatan, tapi kelihatannya tadi jauh sekali ada yang kesana kemari tuh. Refli ngomong presidensial threshold, ngomong kesana kemari, Perpu dan lain-lain, Perpu Cipta Kerja dan lain sebagainya. Di atas dulu. Oke. Jadi saya juga berhak untuk itu ya, berhak ke reformasi dan Boleh. Oke. Atau saya coba lebih toat aja. Saya lebih toat pakai ain di situ supaya kelihatan fasihnya gitu. Toat. Saya akan lihat soal perpanjangan ketatanegaraan saja. Perpanjangan dengan penundaan pemilu. Saya mulai dari soal penundaan pemilu, perpanjangan ketatanegaraan yang saya kira dua hal yang berkaitan erat. Dan sebenarnya kita ini seperti mencoba mendekati, menjawab sesuatu dengan sesuatu yang sebenarnya memang sudah rusak gitu. Kalau kita bicara mendekati secara ketatanegaraan, saya kira hampir clear, mudah sekali untuk mengatakan bahwa tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Tapi problemnya ketatanegaraan kita tidak berdiri sendiri. Dia berdiri di bawah politik, dia berdiri di dalam kondisi sosial, dia berdiri di begitu banyak hal, termasuk soal apapun yang terjadi selalu adalah kesepakatan partai politik. Dan partai politik, mohon maaf, temannya Pak Masinton ini kadang-kadang kesepakatannya diambil kan berdasarkan currency. Ada currency-nya gitu, ada sesuatu yang dipertukarkan. Ya, dan kita semua tahu itu ceritanya di KPK, kita tahu ceritanya, bahkan Hakim Aswanto kita baru dengar ceritanya, oh ada juga currency-nya ternyata, kenapa kemudian Hakim Aswanto ditendang kemarin. Nah, tapi izinkan saya mau bilang begini. Pertama, saya mau cerita dulu. Saya bertemu Pak Mahfud tanggal 1 Januari 2023. Saya iseng aja nanya, karena santai itu saya iseng nanya, Pak Mahfud mau nyalon nggak untuk capres gitu 2023? Tapi jawaban dia yang menurut saya sangat mengagetkan. Karena jawaban dia bilang begini, Mas, terus terang saya belum kepikiran apa-apa soal capres. Karena saya lebih pikirkan pemilunya ada apa enggak sih. Itu kaget saya, seorang Menko Polhukam loh ngomongnya begitu. Jadi saya tanya soal dia mau nyapres nggak, dia jawabnya saya belum kepikir. Saya lebih kepikiran ini pemilu ada apa enggak. Saya tanya, lalu saya tanya balik, emang ada Pak? Masih dia bilang masih ada dan serius. Nah, ini yang saya mau bilang pengantar bahwa kalau kita jelaskan petanya, tentu model-model seperti ini kan belum selesai. Ya, model upaya untuk memperpanjang, kan ada beberapa hal yang harus kita lihat dalam kaitan dengan soal masa jabatan dan soal pemiluan ini. Yang pertama tentu saja adalah ada gerakan untuk mengganggu pemilunya itu sendiri. Ya, ada gerakan untuk mengganggu pemilunya itu sendiri. Mau kaitan langsung dengan perpanjangan masa jabatan atau tidak, tapi yang jelas ada yang mengganggu pemilunya sendiri. Coba dibayangkan kalau nanti teman-teman lihat, dengar rekamannya dan saksikan langsung temuan teman-teman masyarakat sipil atas laporan orang-orang KPU yang dipaksa meloloskan partai tertentu, itu miris sekali. Bagaimana mungkin Pak Masinton, ya, wasit itu main curang, KPU-nya yang main curang. Jadi KPU-nya yang paksa meloloskan partai tertentu, bahkan ngancam-ngancam kepada peserta KPUD. Bisa dibayangkan rusaknya pemilu kalau wasitnya yang turun main curang. Nah, ini yang saya ingin katakan, apa? Mau tidak mau kita harus keras-kerasan untuk mengatakan ganti KPU. Keras menurut saya, ganti, nggak bisa, bahaya lah. Ini baru titik awal loh, itu sudah main curang. Ya, itu nanti ini kita harus desakan, kan DKPP juga agak lamban kelihatannya ya. Kita harus dorong terus, kan DKPP juga lamban. Saya kira
meloloskan partai yang tidak pantas lolos dan tidak meloloskan partai yang pantas lolos. Itu berbahaya kalau KPU macam begini, ya. Dan itu akan bersangkutan dengan kualitas pemilu. Makanya saya kira mari kita bicarakan dengan wise soal KPU ini, Mas Refli. Karena KPU menurut saya harusnya diganti. Tetapi betulkah kita masih bisa mengganti KPU di saat sekarang? Bisa. Jangan-jangan alasannya itu yang dipakai, Anda ganti KPU, ya tunda pemilu kalau begitu. Nah, jangan-jangan itu yang dipakai. Urutan bawahnya, tapi kan sudah berubah tuh. Ada yang sudah meninggal, udah berubah tuh. Kan iya 2 kali lipat dari 7, tapi kan sebagian dari 14 itu sudah meninggal. Ada 1 meninggal, 1 sudah jadi anggota DKPP. Bisa ditarik nggak itu? Perdebatan panjang. Tapi menurut saya kita harus pikirkan betul soal KPU ini. Saya pada posisi mengatakan harus diganti KPU, nggak bisa. Masa wasit ikut main? Nggak boleh, karena itu bagian dari mengganggu pemilu. Yang kedua, saya kira kalau mau mengganggu pemilu, ya tadi yang sebagian sudah dibicarakan barangkali. Bicara soal menunda dengan cara tidak ada uang, menunda dengan berbagai isu-isu itu. Ya. Yang isu ini pun saya kira sebenarnya mudah, ya, relatif mudah untuk diselesaikan. Karena saya kira nggak mungkin. Banyak sekali alasan untuk mengatakan tidak mungkin tidak ada uang. Ada banyak sekali. Yang saya khawatirkan bukan soal tidak ada uangnya, tapi soal mengganggu KPU-nya itu tadi, ya, yang mengganggu dan merusak kepemiluannya. Yang ketiga, biasanya memang di rezim negara demokratis dalam tanda kutip atau demokrasi baru ada istilah yang disebut dengan third termism, ketiga periodean. Bukan cuma khas Indonesia, ya. Di negara-negara sub-Sahara, negara-negara bahkan negara Eropa beberapa dan beberapa negara lain itu menggunakan istilah itu. Jadi termism itu adalah gerakan atau mengatakan ketiga periodean dengan berbagai alasan. Satu contoh yang paling terakhir kalau tidak salah adalah negara di Afrika yang kemudian mendeklarasikan, Benin kalau tidak salah, mendeklarasikan dirinya menjadi 3 periode, menunda pemilu dengan berbagai alasan. Dan akhirnya di ujungnya adalah diserbu tentara, lalu kemudian diambil alih oleh tentara. Nah, saya nggak tahu tuh skenario ini jangan-jangan juga barangkali harus diingatkan. Di sini bisa gitu juga ya kemudian. Saya tidak tahu ya, tapi skenario itu kan sangat mungkin terjadi. Apalagi kan saya kira tentara dan polisi ini berada dalam posisi yang tidak terlalu mesra. Bayangan saya ya, bisa jadi berbeda apanya ya, berbeda keinginannya. Polisi bayangan saya tidak terlalu pengen tentara yang jadi presiden, bayangan saya, karena bisa berbahaya untuk kepolisian mereka kan. Sedangkan polisi sendiri barangkali tentara sendiri pasti punya jagoan yang dielus sendiri. Tapi bagi saya kira ya, yang paling penting adalah ketiga periodean ini harus dijaga. Karena ini bukan gerakan sederhana dan gerakan ini banyak di berbagai negara pernah dilakukan, walaupun rata-rata dengan mengubah konstitusi. Ya, seperti terjadi di Rusia, terjadi di Turki, ya, dengan 3 periode ya, walaupun dengan berbeda, pindah dari perdana menteri, pindah menjadi presiden atau pindah menjadi atau kemudian menjadi presiden yang lebih panjang di Rusia. Xi Jinping betul, Cina melakukan hal yang sama. Saya kira ketiga periodean itu bisa banyak sekali isunya. Nah, satu isu yang harus saya ingatkan, dan ini berkaitan dengan kebiasaan negara Indonesia belakangan, yaitu menggunakan kedaruratan. Saya ingin ingatkan, ada seorang filsuf Giorgio Agamben yang menulis sangat bagus bicara soal ironi demokrasi adalah negara demokrasi karena mereka sering menggunakan alasan kedaruratan untuk menerabas demokrasi itu sendiri atau menginjak demokrasi itu sendiri, dan kita sudah sering melakukan itu belakangan, sering sekali.
Jadi menggesernya dengan mengatakan ada keadaan darurat lalu kemudian menunda pemilu itu soal menjadi sederhana sekali. Karena sudah dilakukan berulang-ulang kali. Saya kasih contoh misalnya atas dalasan kedaruratan kita membenarkan Perpu Ormas. Padahal Perpu Ormas itu saya kira sangat fundamental loh sebenarnya. Menggeser dari ormas yang seharusnya hanya bisa dibubarkan oleh putusan pengadilan, itu tiba-tiba bisa dibubarkan oleh pemerintah kapan saja, lalu pembubarannya silahkan dibawa ke pengadilan. Jadi menggeser sesuatu yang harus dikawal oleh peradilan sebagai rezim hak asasi, itu menjadi silahkan dibawa ke pengadilan sebagai suatu penegakan rezim administrasi saja. Saya ingat betul tuh, saya debat dengan Pak Mahfud di sebuah disertasinya orang, sidang disertasinya orang. Karena saya bilang nggak bisa, gimana? Itu rezim hak asasi. Sedangkan Pak Mahfud menganggap itu sebagai rezim administrasi yang pencabutannya bisa dilakukan oleh pemerintah, silahkan dibawa ke pengadilan saja. Saya kira kedaruratan itu dan kedaruratan itu sering. Misalnya darurat ada Taliban di KPK, nah itu jadi alasan tiba-tiba mengubah undang-undang KPK dengan cepat dan orang iya-iyain aja gitu. Ya. Saya kira begitu tuh akan berulang, dan yang paling terulang terakhir tentu saja adalah Perpu Cipta Kerja. Ya, kedaruratan. Jadi hati-hati kata Agamben, hati-hati dengan kebiasaan rezim demokrasi yang mendaruratkan sesuatu demi untuk melanggar prinsip demokrasi itu sendiri. Nah itu diingatkan oleh Agamben, filsuf Italia itu sekian lama dari tahun 90-an, dan itu dia mengatakan hampir negara-negara demokrasi sering melakukan yang sama. Amerika juga melakukan hal yang sama dengan alasan kedaruratan. Terlalu banyak orang Meksiko datang, maka kemudian kita bikin pagar pembatas dan lain-lain sebagainya. Jadi menggunakan kedaruratan untuk melakukan alasan itu. Nah yang ketiga, yang keempat saya kira bagian dari proses penundaan pemilu selain merusak merusak KPU-nya, merusak penyelenggaranya, itu adalah merusak sistem yang ada. Makanya saya setuju dengan Mas Refli tadi. Misalnya nggak boleh, nggak lazim tuh tiba-tiba sistem yang sudah kita kelola atau kita proses dengan model proporsional terbuka suara terbanyak itu tiba-tiba mau diubah lagi menjadi proporsional tertutup. Padahal sistem sudah berjalan setengah, ya, proses sudah berjalan setengah. Nah harus diingatkan kalau pada dasarnya sebenarnya ya, dua-duanya ada plus minusnya memang. Sudahlah, kita nggak bisa mengatakan itu plus minusnya, ada dua-duanya. Tapi ketika di ujung jalan tiba-tiba mau diubah kembali dengan alasan tertentu, saya kira itu bisa menjadi perdebatan panjang. Dulu Mahkamah Konstitusi mengubah itu di tahun 2009 sebenarnya bukan mengubah itu mengubah perolehan konversi kursi. Jadi bukan mengubah, dulu MK nggak mengubah itu dulu, dia mengubah konversi kursi tahap kedua, ketiga. Tapi itu pemilu sudah berjalan ya? Pemilu sudah berjalan, tapi waktu itu soal konversi saja, konversi suara. Konversi suara menjadi kursi tahap ketiga yang kemudian MK mengatakan membalikkan ke konsep daulat rakyat, ya, dan akhirnya itu berubah dipakai di sistem pemilunya. Saya kira harus diingatkan betul, kita harus concern betul untuk jangan ubah aturan main, apalagi aturan main ini banyak mau diubah. Nah yang kelima, sekedar karena ingin menghilangkan kesan redundancy dengan teman-teman yang sudah duluan. Saya kira yang kelima yang paling tidak kalah berbahayanya adalah mengubah konstitusi itu sendiri. Saya selalu mengatakan persis kalau mengubah konstitusi itu saya kira keniscayaan, ya. Tidak ada konstitusi yang tidak bisa berubah. Tetapi mengubah dalam kondisi sekarang itu seperti mengundang para petualang. Itu seperti dengan mempersiapkan kayak terbukanya kotak Pandora. Masih mending kalau kita pakai mitologi Yunani yang asli ya, kotak Pandora itu di ujungnya ada harapan gitu. Ini jangan-jangan di ujungnya nggak ada harapan gitu, gelap gitu. Karena kemudian konstitusi diubah, kita kemudian menjadi buntu. Dan konstitusi diubah ini bisa menjadi banyak alasan.
Satu misalnya ada keinginan untuk ya 3 periode, dan itu berarti mengubah masa jabatan ya, dalam konstitusi bisa 3 periode. Tapi ada juga kemungkinan mengubah metode pemilihan. Nah ini yang menurut saya harusnya dikhawatirkan juga, karena belakangan ada pembicaraan untuk mengubah metode pemilihan, yaitu membalikkan ke proses pemilihan di MPR. Saya kira itu kayak setback ya, ke belakang. Dan gerakan itu sebenarnya sudah sekian lama, karena gerakan menghidupkan GBHN sebenarnya punya keterkaitan erat dengan itu, bayangan saya. Dan saya sudah tulis di Kompas waktu itu. Gerakan GBHN itu sangat mungkin berimplikasi ke bergesernya metode pemilihan dari daulat rakyat menjadi daulat institusi. Ya, institusi yang dinamakan oleh MPR itu. Dan saya kira, mohon maaf ya, ada beberapa kandidat presiden yang akan senang sekali kalau kemudian dipilih via MPR. Apalagi orang-orang yang sudah susah sekali terpilih melalui pemilihan langsung ya. Enak betul tuh dengan di MPR, kemudian ruang permainan bisa menjadi berbeda, dan kemudian sangat mungkin ada ya itu calon-calonnya. Ada, kita semua tahu lah. Saya nggak usah sebut nama, masa kita nggak tahu gitu. Nah, sebelum lagi begini, saya mau bilang juga bahwa harus ada komitmen yang nyata dari kita untuk mengawal 2 periode ini. Ya, 2 periode ini. Komitmen yang nyata itu maksud saya adalah ya memang harus ditolak. Saya ingat betul Mas Burhan sempat cerita ke saya, Burhanuddin Muhtadi. Dia sempat didekati oleh beberapa pengusaha, mau dibayarin untuk kira-kira ya inilah mengusung ide 3 periode. Jadi bikin surveinya, paket naikin, gitu kan. Dia langsung bilang ya saya nolak ya. Ada kawannya yang ngambil katanya. Nggak sebut nama, saya nggak usah sebut nama. Oh, udah diambil. Jadi ada kawannya yang ngambil katanya. Oh, tahu lah. Dulunya mau saya ambil. Tahu lah. Oh, itu gede itu pantesan tuh. Burhan nolak katanya. Saya nggak ngambil 3 periode, jelas saya nolak gitu ya. Tapi ada kawannya yang ngambil. Nanti caranya cari aja siapa. Kawannya mau sini. Hah? Kawannya mau sini. 17 tahun kesamping lah. Yang saya sebutkan tadi. Jadi ngambil itu. Nah itu menurut saya itu tandanya bahwa sebenarnya memang ada yang bekerja untuk itu. Ada yang bekerja dan menyiapkan dana, ya, menyiapkan kesempatan dan lain-lain sebagainya. Iya, istilahnya. Nah cuma memang menarik jawabannya Pak Mahfud waktu itu. Saya kembali ke cerita saya. Saya tanya ke Pak Mahfud. Emang serius katanya. Saya tanya terus Pak Mahfud sendiri, Bapak sendiri apa posisinya? Dia bilang, posisi saya tegak lurus sama konstitusi. 2 periode. Saya tetap akan 2 periode. Ya, saya akan tetap perjuangkan itu karena secara konstitusi, secara pengetahuan saya juga itu yang pas sekarang konstitusi. Tapi yang kedua dia bilang begini, ya memang sampai sekarang belum ada pembicaraan, belum ada perintah dari Pak Jokowi untuk 3 periode. Nah bisa jadi memang tidak ada perintah, bisa jadi karena perintahnya bukan ke Pak Mahfud, dalam soalan lain kira-kira. Tapi kira-kira begitulah bahasanya Pak Mahfud dalam kaitan dengan. Kalau Masinton aman, Masinton jelas. Ini PDI garis lurus kalau. Tegak lurus. Tegak lurus agak doyong-doyong dikit. Boleh lah kalau doyong dikit. Nah terakhir saya mau bilang begini. Ibu dan Bapak sekalian, yang harus dipikirkan memang adalah karena dugaan saya, ini dugaan ya, jadi ini opini tentu saja, dugaan saya memang sebagian besar belakangan itu dikaitkan dengan pemilu. Jadi sukses tidaknya pemilu itu memang sekarang semua sedang dikaitkan ke arah sana. Mulai dari pemberantasan korupsi, ya yang kelihatannya nyasar orang-orang tertentu, nyasar dan secara tidak berimbang. Ya, dugaan saya paling tidak kelihatannya memang mengarah ke sana. Saya termasuk yang mengatakan ucapannya Pak Luhut itu tidak berdiri sendiri. Ketika Pak Luhut bilang jangan sering-sering OTT, jangan-jangan karena dia lihat kondisi OTT-nya yang memang
agak macam-macam belakangan ketika dia katakan itu. Saya menduganya itu, mencoba berbaik sangka ke Pak Luhut, ya. Saya menduganya itu. Mencoba berbaik sangka ke Pak Luhut, saya menduganya kata-kata itu lahir dari pemahaman dia bahwa OTT tidak sedang baik-baik saja. OTT sedang menyasar orang-orang tertentu, makanya udah deh jangan deh, gitu. Semacam ingatan, ya. Belum lagi bicara soal undang-undang. Semua undang-undang diarahkan ke arah sana. Saya orang yang percaya Cipta Kerja, Perpu itu nggak ada kaitannya dengan ekonomi. Mas Faisal Basri sudah bilang panjang lebar, Khatib Basri juga bilang keterkaitan kita dengan ekonomi global kan kecil. Apa kaitannya sebenarnya? Dugaan saya Cipta Kerja itu dicepat-cepat seperti ini ya karena persiapan pemilu. Persiapan pemilu. Duit harus cair di pemilu itu. Duit nggak cair di pemilu. Maksudnya APT ya? Iya, semuanya yang berkaitan dengan itu, perizinan, ya, semua harus dipersiapkan untuk itu. Nah, dugaan saya adalah berhasil atau tidaknya pemilu ini adalah seberapa berhasil mereka menggunakan agenda-agenda oligarki untuk mempengaruhi hasil pemilu. Semakin kuat kita menyiapkan perlawanan ini, jangan-jangan semakin kuat kesimpulan akhirnya mereka ya sudahlah tunda aja pemilu. Nah, gitu. Jadi kalau kita melawan kemauan mereka untuk memuluskan pemilu yang didomestikasi itu, dijinakkan itu, semakin kuat kita lawan itu, maka kemungkinan besar kesimpulan akhirnya adalah ya sudah tunda aja lah. Nah, itu yang membuat saya mengatakan kita harus menjaga betul kesetimbangan itu. Kesetimbangan untuk melakukan perlawanan tetap pada keinginan merusak pemilu, tapi pada saat yang sama juga menunda, melarang, menjaga yang namanya menunda pemilu. Itu susahnya berada di tengah. Jadi umatan wasaton itu, wasatiyah itu memang susah kata orang